Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, sesungguhnya kita sedang membaca kisah siapa? Saudara, Alkitab menceritakan banyak tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Namun ketika kita merenungkan kembali, maka kita menyadari, ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membaca kisah Tuhan bekerja di dalam kehidupan manusia. Saudara, disitulah saudara ketika kita membaca Alkitab, kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita memulai perjalanan kehidupan kita bersama dengan kitab Kisah Para Rasul. Saudara, kitab Para Rasul ini, saudara-saudara, ditulis oleh tabib Lukas yang telah menulis Injil Lukas, yaitu mengisahkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dengan penekanan yang sangat penting, yaitu dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Sekarang di dalam Kisah Para Rasul, tabib Lukas mengisahkan pelayanan para rasul juga dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Saudara, tabib Lukas hendak memberikan pesan bahwa pelayanan Yesus Kristus di dalam pemberitaan Injil melalui kuasa dan pimpinan Roh Kudus tidak berhenti, tetapi terus berjalan, dan Tuhan memakai para rasul untuk memberitakan Injil dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Saudara, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul ini, maka kita menyaksikan bagaimana kuasa dan pimpinan Roh Kudus begitu menyertai pelayanan para rasul. Dan hal yang menarik adalah Kisah Para Rasul sendiri menyatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yakni menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, benar-benar terjadi di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Diawali dengan pelayanan para rasul di Yerusalem. Kemudian karena penganiayaan, orang-orang Kristen tersebar. Dan di akhir Kisah Para Rasul, Rasul Paulus berada di kota Roma yang merupakan ibu kota, atau dapat dikatakan ujung dunia. Saudara, ini adalah sebuah kenyataan historis. Dan ini memberitahukan kepada kita gambaran bahwa kita memiliki misi yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kita boleh menyampaikan Injil sampai ke ujung bumi. Dan hal itu mungkin karena Roh Kudus yang memimpin kita. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul dimulai dengan kata Hai Theophilus. Saudara, Theophilus adalah nama seorang pejabat Romawi Kristen. Saudara, kata Theophilus itu mempunyai arti kekasih Allah. Saudara, di dalam Injil Lukas dituliskan Theophilus yang mulia, yang berarti kemungkinan dia adalah seorang pejabat, tetapi dia adalah seorang Kristen. Saudara, tentu ketika Lukas menuliskan Injilnya, maka Lukas ingin memaparkan akan kisah sesungguhnya tentang Yesus Kristus. Dan ketika Lukas menuliskan Kisah Para Rasul, Lukas ingin menceritakan kisah sesungguhnya tentang kekristenan secara terang dan objektif. Sehingga orang yang membaca Injil Lukas atau membaca Kisah Rasul, mereka bisa mengenal Yesus Kristus dan mengenal kekristenan. Saudara, kita sebagai orang percaya harus membacanya dan merenungkannya agar kita boleh mengenal lebih dalam Yesus Kristus dengan sungguh.
Dan kita menyaksikan bagaimana Roh Kudus memakai orang-orang percaya di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan Injil, di dalam gereja mula-mula. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini? Saudara, yang pertama, Yesus Kristus menghendaki kita mengenal Dia sesungguh-sungguhnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca Injil Lukas atau Injil yang lain, apakah menjadi kesan di dalam sanubari kita? Saudara, pesan yang sangat kuat adalah bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah sosok yang ingin dikenal oleh kita. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Saudara, dikatakan bahwa aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Artinya, saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus itu dilakukan di depan mata orang lain. Tidak dilakukan sembunyi-sembunyi. Apa artinya ketika Ia melakukan di mata orang lain? Itu artinya supaya orang mengenal Dia. Tetapi bukan saja Dia mengerjakan dan mengajarkan, tetapi Alkitab berkata, sampai pada hari Ia terangkat. Saudara, pada hari Ia terangkat, murid-murid juga menyaksikan Dia. Bagaimana Dia terangkat ke surga. Lalu kemudian dikatakan sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara, ini pun yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menanti di Yerusalem, untuk menanti Roh Kudus. Saudara, Yesus lakukan sebelum peristiwa itu terjadi. Kemudian dikatakan bahwa kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kita melihat sejauh mana intensitas Yesus Kristus ingin dikenal oleh kita. Saudara, Alkitab berkata, Dia menunjukkan diri setelah selesai penderitaannya. Dan dikatakan, Ia menunjukkan diri dengan tanda-tanda membuktikan bahwa Ia hidup. Dan Dia dikatakan lagi, 40 hari berulang-ulang, Dia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah niat hati Tuhan Yesus. Supaya engkau dan saya mengenal Dia. Saudara, tidak ada yang lebih indah dalam hidup kita daripada mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, Alkitab berkata, hidup kekal itu adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Yesus ingin dikenal oleh kita dan begitu antusias, begitu intens Tuhan Yesus menyatakan dirinya, saudara, sepatutnya lah kita menjadi orang-orang Kristen juga punya kerinduan yang sama. Mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Mengenal kuasa kebangkitannya. Dan mengenal penderitaannya. Supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Sehingga kita boleh hidup berkenan kepada Dia. Mari saudara, kita mengenal Yesus Kristus melalui penyataannya yang terdapat di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya hidup dan melayani dengan kuasa kerajaan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemberian Roh Kudus tidak dilakukan dengan serta-merta, tetapi dilakukan dengan janji yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka sebelum Yesus naik ke atas kayu salib.
Bahkan sebelum Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan mereka supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Saudara, mengapa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Karena Tuhan tidak melakukan pencurahan Roh Kudus di dalam ruang tertutup, sehingga orang tidak menyaksikan. Tetapi Tuhan melakukan di kota Yerusalem, karena pada saat itu dari pelbagai penjuru dunia, orang-orang proselit, orang-orang Yahudi laki-laki berkumpul di Yerusalem dan mereka menyaksikan pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan katakan, jangan keluar dulu dari Yerusalem. Jangan dulu pergi mengabarkan Injil. Nantikanlah pemberian daripada Bapa, yaitu Roh Kudus. Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa orang percaya tidak bisa tidak. Dia harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya dia bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Dan dia bisa melayani Tuhan dengan kuasa kerajaan Allah. Bukan dengan kekuatan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang berada dalam kerajaan Allah. Di mana saudara, Tuhan Yesus, dia yang sudah menang, dia bertahta di atasnya. Dan dia bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan kita boleh disertakan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa kerajaan Allah, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata kerajaan Allah itu adalah kuasa Allah yang bekerja di zaman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, setiap kita sebagai orang percaya sudah menerima Roh Kudus. Tuhan tidak ingin kita hanya sebagai penerima Roh Kudus, tapi Tuhan ingin kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam arti, kita digerakkan oleh Roh Kudus. Kita diubahkan oleh Roh Kudus. Kita dipakai oleh Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk menyampaikan akan kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Melalui dia, pengampunan dosa diberikan, keselamatan diberikan. Barang siapa percaya kepadanya, dia berhak menjadi anak-anak Allah. Dan dia memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, jangan lupa satu hal. Yesus memberikan kita Roh Kudus, supaya kita boleh dimampukan hidup bagi Tuhan. Saudara, mari kita yang sudah menerima karunia yang begitu ajaib, mari kita digerakkan terus untuk hidup bagi dia, memuliakan dia, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberkati firman-Mu, sehingga firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.